Dan bertasbihlah seraya memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah di waktu-waktu malam dan siang supaya engkau ridho. Itu tadi dalil-dalil Al-Quran tentang waktu-waktu sholat. Maka mari kita kaji tentang hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajul qatulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asri ma lam tasfarril syamsu wa waqtu sholatil maghribi malam yaghibis syafaq wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil lail al awsat wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu fa idza tala'atis syamsu fa amsik 'anis shalah fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Rawahu Muslim. Waktu sholat duhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Artinya matahari telah lewat dari tengah-tengah kepala kita. Jadi ini patokan sholat duhur. Jadi kalau para ikhwan, akhwat tengah di perjalanan dan lupa tidak bawa handphone, bawa jam, dan bingung kapan waktu duhur, nah tinggal dilihat kondisi matahari, apakah telah tergelincir atau belum. Artinya telah bergeser dari tengah-tengah posisi matahari. Artinya kalau tengah-tengah itu kan bayangan nggak kelihatan. Sampai bayangan seorang itu sepanjang badannya selama belum datang waktu asar. Nah, tadi diawali dari matahari tergelincir hingga nanti bayangan kita itu setinggi badan kita. Dan waktu asar sampai sebelum sinar matahari kekuning-kuningan. Artinya diawali dari tinggi bayangan sama dengan bendanya hingga nanti menjelang maghrib ketika matahari sudah mulai berwarna kekuning-kuningan. Itu batas akhir sholat asyar. Waktu maghrib sampai sebelum hilangnya mega merah. Jadi maghrib diawali dari matahari tenggelam hingga nanti sampai hilangnya mega merah. Sedangkan waktu isya sampai pertengahan malam. Ini yang harus dipahami oleh ikhwan akhwat sekalian, karena sebagian kaum muslimin beranggapan waktu isya sampai subuh. Nah, dari hadis ini waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Nah, kapan pertengahan malam? Itu dihitung dari awal maghrib matahari terbenam hingga waktu subuh. Nah, kalau sekarang kita ambil gampangnya, maghrib jam 6, subuh jam setengah 5 atau jam 5 lah paling maksimal, paling gampang ya. Itu kan waktunya sekitar 11 jam. Jadi kalau dibagi 2, 5,5. Jadi dari jam 6 tambah 5,5 cuma sampai setengah 12. Nah, itu batas akhir saat ini sholat isya. Jadi kalau sudah lewat itu, ya waktu isya telah berakhir. Walaupun kalau misalnya kita tertidur misalnya, mungkin karena saking capeknya, lelahnya, habis sholat maghrib langsung geletak tidur, pulas,
bangun-bangun jam 2. Ya tetap masih boleh melaksanakan sholat isya, karena dia meninggalkan isya karena tertidur, bukan karena sengaja. Yang tidak boleh itu meninggalkannya karena sengaja. Misalnya karena kerja nanggung, jadi isya beranggapan nanti pulang kerja jam 12 baru sholat isya. Nah, itu padahal waktu sudah berakhir. Dan waktu sholat subuh dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Artinya terbitnya mega merah di awal pagi. Nah, ini bisa dibuktikan mungkin hanya di tempat yang betul-betul gelap, tidak ada cahaya yang mengganggu. Karena kalau mungkin di Jakarta sebelah timur sudah banyak cahaya, nah itu kadang mega merah nggak begitu kelihatan, sudah terbiaskan oleh cahaya-cahaya lampu hingga nanti terbit matahari. Jika matahari telah terbit, maka tahanlah untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya matahari itu terbit di antara kedua tanduk setan. Artinya bagi ikhwan atau akhwat semuanya, ketika matahari di awal-awal terbit, hindari melaksanakan sholat hingga nanti benar-benar matahari telah terbit sempurna, atau paling enggak tidak setinggi sepenggalan, 1 tombak. Nah, itu bisa melaksanakan sholat. Hadis yang kedua, Hadza Jibrilu alaihi salam ja'akum yu'allimukum dinakum. Jadi malaikat Jibril alaihissalam datang kepada sahabat Nabi untuk mengajarkan agama kepada mereka. Fasalla subha hina tul'al fajru wa salat dhuhra hina zaghatis syamsu summa salal ashra hina ra'ad dhilla mithlahu summa salal maghrib hina gharabatis syams wa halla fitru as-sha'imi thumma shallal isya hina dhahaba syafaq lail thumma ja'ahul ghada fasalli bihi subha hina isfarra qalilan thumma shalla bihi dhuhra hina kana dhillul mithlah thumma shallal asri hina kana dhillu mithlaihi thumma shallal maghrib bi waqti wahidin hina gharabatis syamsu wa halla fitrus shaim thumma shallal isya hina dabas sa'atu minal lail thumma qala as-salatu ma baina salatika amsi wa salatikal yaum. Rawahu Nasa'i. Ini adalah Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agamamu. Maka dia sholat subuh ketika terbit fajar, sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir, sholat asyar ketika melihat bayang-bayang itu sejajar, artinya benda dengan bayangan tingginya sama. Sholat maghrib ketika matahari terbenam dan halal berbuka bagi orang yang saum. Nah, jadi patokan orang saum itu yang utama adalah terbenamnya matahari. Nah, walaupun sekarang dengan azan maghrib. Kemudian sholat isya ketika hilang mega merah. Kemudian dia datang lagi Jibril pada hari berikutnya. Maka sholat subuh ketika telah terang sedikit, artinya fajar telah jelas. Kemudian sholat zuhur ketika bayang-bayang sejajar dengannya.
Kemudian dia sholat asar ketika bayang-bayang 2 kali lipat. Kemudian sholat maghrib pada waktu yang sama, yaitu ketika matahari telah terbenam dan boleh berbuka bagi orang-orang yang saum. Kemudian sholat isya ketika mulai hilang saat-saat malam. Kemudian dia berkata, waktu sholat itu antara sholatmu kemarin dan sholatmu yang sekarang. Artinya Jibril datang 2 hari untuk mengajarkan waktu sholat. Yang pertama sholat di awal waktu, yang kedua sholat di akhir waktu. Jadi sampai sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwasanya waktu subuh di awal dari terbit fajar dan diakhiri dengan terbit matahari. Sholat duhur dari mulai tergelincirnya matahari hingga bayangan setinggi bendanya. Dan sholat asyar yaitu setelah bayangan setinggi benda hingga nanti mega kuning nampak di langit sebelah barat. Sholat maghrib ketika matahari terbenam hingga mega merah hilang. Setelah mega merah hilang, masuk waktu sholat isya hingga nanti pertengahan malam. Kemudian hadis yang ketiga, sesungguhnya waktu sholat itu ada awal dan akhirnya. Sesungguhnya awal waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir, dan akhir waktu sholat zuhur ketika masuk waktu sholat asyar. Dan sesungguhnya awal waktu masuk sholat asyar ketika telah masuk waktunya, sedang akhir waktunya ketika sinar matahari telah kuningan. Awal waktu sholat maghrib ketika matahari terbenam, dan akhir waktunya ketika terbenamnya mega merah. Dan waktu isya ketika hilangnya mega merah, dan akhir waktunya sampai pertengahan malam. Dan sesungguhnya awal waktu subuh ketika terbit fajar, dan sesungguhnya akhir waktunya ketika matahari terbit. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Nah, dari waktu sholat ini ada yang belum paham atau yang ada dipertanyakan, kami silahkan. Jadi dari ayat dan hadis ini dapat kita pahami bahwasanya agama Islam itu mudah. Agama Islam itu bisa diterapkan di mana saja, khususnya masalah sholat. Karena patokan kita adalah alam, kejadian alam. Seperti tadi waktu zuhur bisa dilihat ketika matahari telah tergelincir. Waktu asyar juga bisa diamati dari bayangan bendanya. Waktu maghrib apalagi telah jelas ketika matahari terbenam. Dan sholat isya ketika mega merah telah habis hingga pertengahan malam. Nah, cuman yang jadi kita PR adalah pertengahan malam kalau kita tidak punya jam sebagai patokan. Nah, itu kita harus belajar tentang fenomena alam. Itu para navigator kapal itu biasanya mengetahui kapan waktu pertengahan itu, mereka lebih paham karena mereka patokannya rata-rata dengan kejadian-kejadian langit. Seperti itu. Termasuk juga nanti waktu subuh ketika matahari terbit fajar dan matahari terbit, itu juga harus disaksikan oleh kita semua. Jangan sampai kita justru malah bingung dengan kalender atau waktu-waktu sholat yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan waktu.
Dan juga ini membuktikan tentang mudahnya Islam, karena kalau kita lihat teori menghitung waktu sholat, kalau pakai waktu yang saat ini ditetapkan pemerintah itu hitungannya pakai apa namanya? Hisabnya rumit lah, pokoknya susah. Kita sekali belajar belum tentu bisa. Tapi kalau berdasarkan hadis langsung insya Allah langsung paham lah gitu. Lebih mudah sebenarnya. Jadi bisa dipahami ya ikhwan akhwat semuanya tentang waktu sholat ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali sedikit tentang bab selanjutnya, yaitu waktu sholat Jumat. Ini apakah sama dengan waktu zuhur atau tidak? Dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah hina tamilu syamsu, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis yang kedua dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa, dari ayahnya, dia berkata, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma tarji'u natattabi'ul fai, rawahu Muslim. Kami melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir. Kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang. Nah, mungkin sahabat Salamah bin Aqwa ini rumahnya di sebelah timur Masjid Nabawi. Jadi ketika pulang, nah seolah-olah ngikutin bayangan dia seperti itu. Hadis yang ketiga dari sahabat Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami kembali lalu menggembala ternak-ternak kami. Hasan berkata, saya bertanya kepada Ja'far, pada waktu apa saat itu? Dia menjawab, ketika matahari tergelincir. Jadi kesimpulannya, waktu sholat Jumat adalah saat tergelincirnya matahari. Jadi sama dengan sholat zuhur, yaitu setelah matahari tergelincir, seperti itu. Gelincirnya berapa derajat? Ya, kalau berapa derajatnya, yang jelas ketika matahari telah sedikit bergeser dari posisi tengah-tengah. Di pas posisi tengah mat, dikit ya geser. Geser itu udah kelihatan ada bayangannya sebelah, itu udah bisa melakukan sholat. Tapi kalau sedikit ya, itu udah masuk sebenarnya. Kemudian sini ada satu penjelasan dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, kami berpagi-pagi melaksanakan sholat Jumat dan berqailullah, artinya tidur sebentar sebelum waktu duhur setelah sholat Jumat. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat Jumat dikerjakan sebelum tergelincirnya matahari, tapi yang dimaksud dengan berpagi-pagi yaitu dimaksudkan melaksanakan Jumat pada awal waktu, itu datang lebih awal. Ini berlomba-lomba untuk datang pagi-pagi dibandingkan yang lainnya. Dan qailullahnya dilaksanakan setelah sholat Jumat. Nah, kalau biasanya qailullah itu sebelum zuhur, tapi kalau Jumat, nah mereka sahabat melaksanakan setelah sholat Jumat. Jadi tidur sejenak untuk menghilangkan lelah lah kalau bahasa kita, seperti itu. Yang kedua itu kalau saya itu sejam sebelum waktu zuhur, benar nggak? Nah, kalau mengenai durasi lamanya, saya kurang paham. 1 jam sebelum waktunya. Begitu. Yang jelas tidur sejenak. Sejenak itu mungkin ya, kalau sejam ya mungkin tidak masalah kali ya. Nah, walau alam. Yang jelas waktunya
Kalau Allah berapa lamanya, yang jelas ini tidur sejenak sebelum zuhur atau bisa setelah zuhur. Yang jelas ini dikatakan sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Bahkan ilmuwan Jepang, nah itu mewajibkan beberapa perusahaan itu mewajibkan karyawannya untuk istirahat sejenak sebelum siang atau setelah siang, sedikit terus istirahat, tiduranlah bahasa kita. Nah, inilah mungkin fungsi-fungsi masjid yang harus dioptimalkan kembali tentang ini qailullah ini. Karena sebagian masjid ada tulisan dilarang tiduran di dalam masjid. Itulah kalau bisa dikatakan ada yang sebagian bentuk ini sunahnya di mana gitu kan. Karena Rasul, sahabat itu terbiasa tiduran di dalam masjid. Ini kok malah dilarang gitu kan. Nah, bahkan sampai tidur pun sahabat itu terbiasa tidur di masjid. Itulah masjid buat tiduran nggak boleh. Ada apa gitu kan. Nah, seharusnya ya dikasih fasilitas di tempat agar mungkin jamaah seperti tadi ingin qailullah bisa melaksanakan di masjid, mungkin sambil jalan lagi numpang istirahat sekalian tiduran sebentar, sholat zuhur, melanjutkan aktivitas kembali. Nah, itu kan satu ibadah yang sangat bagus. Atau setelahnya sholat tiduran sejenak, bisa 5 atau 10 menit terbangun, melanjutkan aktivitasnya. Maka bagi masjid-masjid kita, khususnya Masjid Nurul Jannah ini ya bisa dibebaskan bagi ikhwan atau akhwat yang ingin berqailullah di masjid. Tidak perlu ada tulisan seperti itu. Nah, ya makanya tiduran kan nggak merem. Kalau yang tidur tadi kan pasti lelap kan. Tiduran ini matanya begini. Cuma istirahat tiduran kan. Lewat. Kalau tidur kemudian mari kita lihat kembali satu bab lagi tentang menjaga waktu sholat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholatmu dan sholat wusta, sholat pertengahan, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang dimaksud sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Nah, kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Ini dari dan Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyu, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian apa? Setelah itu baru jihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Hadis yang ketiga, Allah Ta'ala menfardukan sholat 5 waktu. Barang siapa yang membaguskan wudunya, mengerjakan sholat tepat pada waktunya, menyempurnakan ruku,
dan kekhusyuannya, maka antara Allah dan dia ada perjanjian untuk mengampuninya. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan demikian, maka tidak ada janji Allah dan dia. Jika dia berkehendak maka mengampuninya, dan jika dia berkehendak maka akan mengazabnya. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya barang siapa yang membaguskan wudunya, yang menyempurnakan wudu, tidak asal-asalan. Tangan dibasuh dengan sempurna, muka dibasuh dengan sempurna, kepala demikian pula, dan kaki juga dibasuh dengan sempurna. Terkadang kita lihat sebagian kaum muslimin itu ketika membasuh tangan dan kaki, nah seperti main-main, dikocorin kanan kiri bolak-balik. Nah, padahal kan nggak seperti itu sunnahnya. Walaupun dikocorin ke air ya balik di satu tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nggak harus dibolak-balik kanan kiri. Nah, demikian pula dengan kaki. Nah, seringkali kaki hanya ditaruh di bawah keran, padahal ada sunnah itu harus di sela-sela antar jari itu digosok, dibersihkan. Jadi kesempurnaan wudhunya nggak dapat seperti itu. Dan juga sholat tepat pada waktunya. Nah, waktunya tadi sudah dipahamin. Zuhur itu dari tergelincir matahari hingga tinggi bayang-bayang sama dengan bendanya. Dan juga waktu asar dimulai dari tadi tinggi bayangan sudah sama dengan bendanya sampai nanti matahari nampak ke kuningan. Waktu maghrib dari terbenam hingga mega merah habis. Setelah itu masuk isya hingga pertengahan malam, dan waktu subuh dari terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Kemudian menyempurnakan rukuknya. Nah, rukuk harus sempurna, jangan buru-buru. Rukuk dikatakan sempurna ketika ototnya itu sudah berada di tempatnya masing-masing. Artinya benar-benar seperti huruf L lah kalau bisa kita. Jadi benar-benar lurus punggung itu, enggak bengkok ke bawah atau ke atas. Dan pandangan juga tertuju ke tempat sujud. Dan kekhusyuannya. Jadi sholat yang khusyuk, maka di situ Allah berjanji atau ada perjanjian dengan Allah untuk mengampuni segala dosanya. Jadi jangan main-main dengan yang namanya wudhu dan juga sholat, karena akan menghapuskan dosa seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan keutamaan sholat di awal waktu seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.